Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu Praktikum Algoritma dan Pemrograman yang beranggotakan saya sendiri Ersiti Lutfiah Soleha dengan NPM 10060220014 dan Saya Andrea Widya Hastanti dengan NPM 1006060220002. di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Implementasi Chatbot berbasis PyTorch pada AI Transformer. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Andrea. Untuk penjelasan yang pertama, kita harus tahu dulu nih chatbot itu apa. Nah, untuk pengertiannya seperti ini. Chatbot merupakan perangkat lunak atau software atau juga program komputer yang mampu memproses pesan seperti teks, suara, gambar, dan video yang kemudian dapat memberikan respon dalam bentuk teks, suara, gambar, dan video pula. Chatbot merupakan teknologi kecerdasan buatan dan bahasa pemrograman untuk memproses masukan dan responnya. Untuk selanjutnya yaitu teknologi yang digunakan pada chatbot. Yang pertama ada machine learning, yang kedua ada natural language processing, yang ketiga ada natural language understanding, dan yang keempat ada machine reading comprehension. Nah, setelah itu kita akan memasuki pada jenis-jenis chatbot. Di sini terdapat dua jenis chatbot. Jenis chatbot yang pertama ada chatbot berbasis linguistik. Chatbot berbasis linguistik ini sering disebut juga sebagai chatbot berbasis aturan atau chatbot yang memberikan kontrol yang dirancang dengan baik dan fleksibilitas yang tidak ada di chatbot pembelajaran mesin. Logika yang digunakan yaitu jika dan kemudian untuk membuat arus percakapannya. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis chatbot yang kedua, pembelajaran mesin atau machine learning. Chatbot jenis ini menggunakan teknologi yang didukung oleh perangkat lunak artificial intelligence. Teknologi jenis ini lebih kompleks daripada chatbot berbasis aturan dan cenderung lebih komunikatif berdasarkan data dan juga prediktif. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lutfiah. Nah, untuk selanjutnya kita membahas chatbot artificial intelligence. Apa sih chatbot artificial intelligence ini? Nah, chatbot artificial intelligence ini atau yang lebih dikenal chatbot AI, yakni teknologi kecerdasan manusia yang kebanyakan orang saat mendengar AI ini pasti langsung mengharapkan teknologi yang cerdas dengan keahlian yang sama dengan manusia. Chatbot berbasis AI ini tidak hanya mampu memahami maksud chat dari pelanggan, namun robot virtual yang terdapat pada chatbot berbasis ini mampu mensimulasikan percakapan layaknya manusia, dan teknologi ini juga dikenal sebagai digital assistant yang mampu memahami serta memproses pertanyaan serta permintaan pelanggan, kemudian memberikan jawaban yang relevan dengan cepat. Nah, chatbot ini dapat melakukan hal yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti mengirim formulir, memberikan rekomendasi, dan booking appointment. Nah, untuk selanjutnya ada kemampuan yang dibutuhkan untuk chatbot AI ini. Yang pertama ada pemahaman yang cerdas, yang kedua ada memori, yang ketiga ada analisis kepekaan perasaan, yang keempat ada personality, yang kelima ada ketekunan, dan yang terakhir ada topic switching. Nah, untuk berikutnya ada 3 macam metode sistem operasional yang dibutuhkan oleh chatbot berbasis AI. Yang pertama ada pattern matching atau penyesuaian pola. Pada metode ini, bot menggunakan strategi penyesuaian pola saat mengkategorikan teksnya. Hasilnya, bot mampu menghasilkan jawaban atau respon yang tepat dengan pertanyaan serta permintaan customer. Dan yang kedua ada decision tree based, yaitu metode ini terkadang bisa begitu simpel ataupun rumit, tergantung bagaimana konsep tersebut dirancang.
Saat penggunaannya, customer akan dihadapkan dengan beberapa widget berupa tombol yang berisikan teks jawaban. Dan yang terakhir itu ada kontekstual, yakni metode yang mengandalkan sistem kecerdasan buatan dengan machine learning untuk bisa menciptakan percakapan secara natural. Metode ini bisa dibilang sebagai metode yang paling baik di antara dua metode di atas. Nah, lalu untuk berikutnya ada keunggulan atau kelebihan chatbot AI ini. Yang pertama, ada tersedia selama 24 jam, yang kedua ada lebih cepat merespon atau berinteraksi dengan manusia, yang berikutnya ada menghemat waktu pekerjaan, meminimalisir kesalahan yang biasa disebabkan oleh manusia, serta memudahkan para pemilik bisnis untuk meningkatkan layanan konsumennya. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mencoba codingan yang kelompok kami buat. Nah, berikut kami tampilkan cara memasukkan coding yang telah kami buat. Yang pertama, kita tentunya membuka aplikasi codingannya. Kita di sini menggunakan aplikasi Colab. Nah, cara yang pertama, kita harus menulis kode pada notebook Colab ini dengan tanda seru pip install transformers. Lalu setelah kita mengklik pip install transformers ini, kita run. Pada kode yang pertama ini cukup menghabiskan waktu yang lumayan lama karena dia akan mendownload transformers-nya sendiri. Kita tunggu. Nah, maka kalau misalkan kode yang kita masukkan berhasil, maka muncul kode-kode yang seperti pada tampilan. Setelah kita run pip install transformers, kita lanjut ke kode yang kedua. Kita klik from transformers, import pipeline, conversation. Ini itu di sini fungsinya kita untuk memanggil awal percakapannya itu harus menggunakan kode conversation. Kita run. Jika sudah ada centang hijau, kita bikin kode baru yakni conversational underscore pipeline sama dengan pipeline buka kurung tanda kutip 2 conversational lalu kurung tutup. Maka ketika di run akan muncul tampilannya seperti pada layar. Nah, setelah tahap yang tadi telah selesai, kita mencoba menggunakan kode tersebut. Kita memberikan beberapa contoh, yakni conv1 underscore start sama dengan tanda kutip 2, let's watch a movie tonight, strip any recommendation, lalu tanda tanya. Lalu untuk yang kedua, yakni conv2 underscore start sama dengan
tanda kutip 2, what's your favorite color? Tanda tanya. Nah, jangan lupa kalau misalkan pada collab ini sendiri, kalau misalkan mau menulis kata-kata itu harus menggunakan tanda kutip 2 agar terbaca codingannya pada collab ini. Lalu setelah itu kita, enter 2, terus kita tulis conv 1 sama dengan conversation buka kurung conv 1 underscore start, lalu yang kedua conv 2 sama dengan conversation buka kurung conv 2 underscore start. Lalu kita enter 2 kali lagi, kita tulis conversational underscore pipeline buka kurung siku, karena kita di sini memerintahkan 2 pertanyaan, jadi conv 1, conv 2, tutup kurung siku, lalu tutup kurung biasa. Setelah itu kita merun hasilnya, yakni kita menanyakan, "Let's watch a movie tonight, any recommendation?" Maka bot-nya menjawab, "The Big Lebowski." Lalu kita menanyakan pertanyaan kedua, "What's your favorite color?" Nah, bot ini menjawab, "Blue, I am a blue person." Nah, kita ke contoh yang kedua, kita nanyanya untuk langkah-langkahnya sama seperti yang di atas, kita conv 1 underscore start sama dengan let's tanda kutip 2, let's watch a movie tonight, strip any recommendations, tanda tanya. Lalu kita ke pertanyaan kedua, conv 2 underscore start sama dengan tanda kutip 2, what's your favorite food, tanda tanya. Yang ketiga, conv 3 underscore start sama dengan tanda kutip 2, hi, strip how are you today, tanda tanya. Lalu yang keempat, conv 4 underscore start sama dengan tanda kutip 2, you feeling are good, tanda tanya. Lalu setelah kita menuliskan pertanyaannya, kita enter 2 kali. Lalu kita tulis lagi conv 1 sama dengan conversation buka kurung conv 1 underscore start tutup kurung. Karena kita tadi di awal menanyakan 4 pertanyaan, jadi kita menggunakan conv 1, conv 2, conv 3, dan conv 4. Conv 2 sama dengan conversational, buka kurung, conv 2 underscore start, tutup kurung. Lalu yang ketiga, conv 3, sama dengan conversation, buka kurung, conv 3 underscore start, tutup kurung.
Lalu kita ke conv 4 sama dengan conversation, buka kurung conv 4 underscore start, lalu setelah itu kita conversational, enter 2, ketik conversational underscore pipeline, buka kurung siku, karena kita 4 tadi kita conv 1, conv 2, conv 3, conv 4, tutup kurung siku, lalu tutup kurung biasa. Lalu kita run. Setelah kodenya kita tulis dengan baik, lalu kita run. Nah, saat kita run, maka hasilnya yakni saat kita nanya, "Let's watch a movie tonight. Any recommendation?" Jawabannya The Big Lebowski. Lalu selanjutnya, "What's your favorite food?" Bot-nya akan menjawab, "I don't eat much, but I love sushi." Terus yang pertanyaan ketiga tadi, "Hi, how are you today?" Botnya maka akan menjawab, "I'm good, how are you?" Terus pertanyaan keempat, tadi kita nanya, "You feeling are good?" Dan botnya akan menjawab, "I'm feeling pretty good." Nah, video tadi itu contoh hasil codingan yang telah kami buat. Nah, karena kita sudah melihat codingannya dari yang kami terapkan dari artikel tadi kan, di sini dapat disimpulkan bahwa chatbot merupakan perangkat lunak atau software atau program komputer yang mampu memproses pesan, teks, suara, gambar, dan video, kemudian dapat memberikan responnya dalam bentuk yang sama. Dan chatbot dibuat dan dikembangkan menggunakan beberapa teknologi yang canggih. Dan sekarang ini chatbot menawarkan fitur yang lebih canggih daripada sekedar melakukan percakapan. Software ini juga mampu melakukan kegiatan transaksi seperti melakukan pemesanan barang, jasa, makanan, dan juga membuat invoice. Chatbot yang menggunakan teknologi didukung oleh perangkat lunak artificial intelligence. Teknologi jenis ini lebih kompleks daripada chatbot berbasis aturan dan cenderung lebih komunikatif berdasarkan data dan prediktif. Jenis teknologi yang digunakan pada chatbot ini umumnya lebih canggih, interaktif, dan lebih mudah dipahami oleh personalisasi daripada chatbot berbasis linguistik. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat kami lakukan. Mohon maaf apabila kami masih terdapat salah dan kurangnya. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.